eee, challenging juga ya dengan platform yang ada saat ini. Alright, berbicara soal peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender, ini salah satu tema yang sebenarnya klasik sekali. Kenapa? Karena, ini bukan satu momen, bukan hanya saat ini saja kita berbicara soal kesetaraan gender, bahkan sudah jauh-jauh dari sebelumnya itu sudah sangat banyak orang-orang yang tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan hal-hal yang relevan dengan upaya mereka untuk mengetengahkan atau bahkan, ikut serta dalam upaya, mewujudkan keadilan gender atau kesetaraan gender. Nah, sebelum kita berbicara peran Himawati ini, saya ingin, menggarisbawahi sedikit. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Yunda Ica bagaimana secara konkret Himawati itu, berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri ya. Saya lebih melihat kepada peningkatan kapasitas diri, karena, kesadaran akan kesetaraan gender ini memang selalu berawal dari kesadaran individu ya. Kemudian kesadaran individu itulah yang terkumpul menjadi kesadaran kolektif dalam berbagai bentuk organisasi, baik organisasi perempuan maupun organisasi, laki-laki yang juga mendukung mengenai pergerakan atau gerakan kesetaraan gender ini. Nah, kalau kita melihat, ide kesetaraan gender ini kan bisa kita lihat sebagai sebuah ide ya. Kalau tadi moderator juga sempat menjelaskan bahwa kita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses-akses sebagai perempuan, sebagaimana akses yang juga didapatkan oleh laki-laki. Nah, ini mungkin menjadi, frame atau menjadi dasar pemikiran dari para feminis barat. Pertama saya ingin klarifikasi ya, bahwa saya bukan orang yang expert tentu di bidang ini, namun, ini adalah salah satu, bidang atau ranah yang memang, saya sendiri senang geluti dan hari ini juga mendapat amanah sebagai Ketua Himawati di cabang Lombok Timur. Jadi mau tidak mau, setidaknya saya harus mengikuti juga gimana perkembangan dari, apa namanya, kesetaraan gender ini. Jadi saya mohon nanti untuk ada koreksi mungkin, masukan dan, hal lainnya lah dari teman-teman, selama berdiskusi ini berlangsung. Nah, kesetaraan gender yang dipandang dari, segi hak asasi manusia ya. Ini adalah kesetaraan gender yang dipegang oleh, kaum feminis barat ya, apa namanya, sependek yang saya tahu. Mereka mengusung isu kesetaraan gender ini karena melihat bahwa ada yang melihat dari sisi, human right, dari sisi bahwa ini adalah hak-hak kita sebagai manusia, tidak terlepas dari, apa namanya, jenis kelaminnya apa, laki-laki maupun perempuan, tapi semua manusia mempunyai, hak asasi dan itulah yang diperjuangkan dan kemudian, diusung menjadi salah satu ide besar dalam gerakan feminisme. Ada banyak sekali frame of thinking atau cara berpikir yang lain yang menjadi dasar dari gerakan feminisme ini, tapi kalau kita lihat di Indonesia misalnya, selain, mendukung gerakan feminisme atau gerakan kesetaraan gender, ini ya sebagai hak asasi manusia, tapi kita di Indonesia ini kan adalah salah satu ya yang mendorong atau yang menjadi, big idea-nya adalah, Islam itu sendiri. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah, penganut agama Islam, maka tidak bisa dilepaskan, tidak bisa jauh ide-ide kesetaraan gender itu dari ide-ide atau, apa namanya, ideologi-ideologi, ajaran-ajaran yang ada dalam, agama Islam itu sendiri. Ini bisa kita buktikan ya, kalau tadi, Pak Direktur sempat menjelaskan gitu ya, atau sempat menyebutlah nama-nama tokoh yang kemudian menjadi tokoh, kesetaraan mengusung kesetaraan gender di Indonesia ya, dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Ini kan jelas menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang mayoritas dianut oleh, masyarakat di Indonesia itu memberikan andil dan peran yang sangat besar dalam mengusung ide-ide terkait dengan kesetaraan gender. Ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah dengan, berbagai bentuk, apa namanya, pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan melalui organisasi-organisasi perempuannya, walaupun ya tidak hanya ormas-ormas Islam yang bergerak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ormas-ormas Islam ini mendapat posisi yang sangat kuat dan strategis dalam upaya mereka untuk mengusung di mana keadilan gender itu bisa didapatkan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Jadi, ini mungkin menjadi salah satu, point of view yang bisa kita angkat ya, bahwa kalau di Indonesia itu salah satu yang digunakan tidak hanya mengenai adanya hak asasi manusia, tapi juga sebagai, masyarakat yang mayoritasnya adalah, orang Islam. Nah,
Dan hari ini kita berbicara ketika mengangkat tema Himawati, tentu ini juga tidak jauh-jauh ya dari garis sejarah perjalanan organisasi massa Islam di Indonesia, karena kita tahu bahwa Himawati itu merupakan salah satu badan otonom dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kemudian ketika berbicara Himawati sebagai badan otonom, ini mungkin menarik juga ya, dalam salah satu buku yang ditulis oleh ini hasil penelitian sebenarnya oleh Pak Dr. Hirjanahdi dan Umi Dr. Siti Romi Jalilah yang judulnya adalah Gender dan Muslimat NW. Di sana juga dijelaskan bagaimana ormas-ormas Islam termasuk Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu mempunyai ruang, mempunyai tempat dalam upaya untuk mengetengahkan isu-isu kesetaraan gender. Nah, hari ini ketika mengusung Himawati ini merupakan sesuatu yang sangat baru ya bagi saya gitu. Karena selama ini memang benar yang dikatakan Pak Direktur tadi, belum ada, bahkan jarang sekali ada pembicaraan-pembicaraan mengenai peran-peran organisasi-organisasi atau badan otonom yang ada, khususnya nih di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah terhadap bagaimana sih peran mereka dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender yang merupakan tidak hanya isu lokal tapi juga nasional dan bahkan Wildwood gitu berbicara tentang isu kesetaraan gender ini adalah isu internasional. Dalam SDGs misalnya Sustainable Development Goals dari 17 poin utama yang menjadi tujuan dari SDGs itu salah satunya adalah kesetaraan gender. Ini berarti tidak hanya diperjuangkan oleh lokal saja tapi nasional dan juga internasional. Dan saya katakan menjadi menarik karena dengan kita membahas hal ini, misalnya bagaimana peran Himawati, maka itu juga akan, bagi saya, dapat meningkatkan awareness, kesadaran-kesadaran tentang kelompok-kelompok yang juga ada, yang juga eksis bagi kelompok-kelompok perempuan yang mungkin di akar rumput lah kita bilangnya. Mereka tidak besar, tapi mungkin punya impact yang besar gitu. Nah, kemudian berbicara soal Himawati sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tentu misinya juga sama, yang diusung yaitu bidang pergerakannya, ada pendidikan, sosial, dakwah, dan kemudian ekonomi umat. Nah, sekarang kalau kita lihat dari berbagai bidang yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini, posisi Himawati saat ini, hari ini ya, dengan kondisi hari ini, kalau bagi saya, dari perspektif saya, yang paling saat ini diusung dengan jelas oleh Himawati adalah dari sisi pendidikan. Kita lihat misalnya Himawati di cabang Lombok Timur ya, tempat saya saat ini dan teman-teman yang ada di Himah cabang Lombok Timur tentunya, kita terdiri atas 3 komisariat ya, ada komisariat IHA, kemudian ada komisariat Universitas Samudjunwati, dan kemudian ada komisariat IAIH. Nah, 3 komisariat ini menjadi kalau katanya ketua umum kami itu di DPC Lombok Timur, katanya mata air kata beliau. Jadi kader-kader di 3 komisariat yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini, terutama Himawati ya, hari ini kita berbicara tentang Himawati, itu tentu menjadi sumber mata air atau basis bagi pergerakan atau perjuangan Badan Otonom NWDI ini melalui kelompok Himawati dan juga secara umum Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maka hari ini yang paling potensial saya lihat bagaimana peran Himawati untuk mengetengah isu-isu kesetaraan gender, yang pertama di bidang pendidikan. Kalau katanya Pak Dr. Hirjan, sebagaimana yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa kesadaran kita mengenai kesetaraan gender itu selalu dimulai dari kesadaran individual. Barulah akan membentuk kesadaran-kesadaran kolektif. Tentu dengan adanya Himawati sebagai wadah gitu ya, buat teman-teman Himah, khusus yang putri, ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan kesadaran itu secara individu dan secara kolektif bagi teman-teman Himawati. Kita tahu bahwa hari ini Himawati ini sudah berada dalam tahap atau posisi semi otonom, tidak lagi berdiri sebagai sebuah bidang atau sebuah divisi di bawah Himah NWDI itu sendiri, tapi sekarang sedang berjalan menuju sebuah badan yang otonom gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan satu kemajuan atau satu gebrakan baru di mana nanti akan membuat kesadaran-kesadaran individu itu akan semakin kuat tertanam. Nah, kesadaran individual yang kemudian saya angkat di sini karena begini,
kalau berbicara Lombok Timur misalnya, Lombok Timur ini ada banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan kesetaraan gender yang apa namanya, yang bisa teman-teman track lah gitu ya. Kalau teman-teman melihat datanya, di antara hal-hal yang menjadi diangkat dari isu kesetaraan gender itu misalnya satu perkawinan anak, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian misalnya pelecehan seksual, kemudian timpangnya gaji buruh perempuan dan laki-laki misalnya. Hal-hal itu merupakan isu-isu yang sangat masif diperbincangkan hari ini, khususnya di Lombok Timur ya, kita berbicara ranah Lombok Timur. Nah, kemudian diharapkan Himawati yang ada di cabang Lombok Timur ini bisa mengambil peran, tentu diharapkan demikian. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kemudian Himawati bisa mengambil peran apabila kesadaran individual itu belum bisa dibentuk, belum bisa ditempa, belum bisa dikuatkan, dikokohkan gitu. Jadi yang paling penting yang pertama adalah kesadaran individu itu. Kalau tadi dikatakan oleh Ketua Cabang Mataram ya, Himawati, itu beliau menjelaskan tentang bagaimana di Himah itu ada kultur-kultur berdiskusi, kemudian ada banyak pelatihan yang disediakan untuk Himawati, ada ruang untuk Himawati juga memimpin. Ini bagi saya adalah suatu upaya untuk bisa memunculkan kesadaran individual pada diri perempuan. Karena begini, kalau misalnya sekarang kita berpikir, sudah sejauh mana sih Himawati ini berpikir maju soal kesetaraan gender dan feminisme misalnya. Itu belum ada data yang valid yang hari ini berbicara tentang itu. Sudah sejauh mana misalnya Himawati hari ini memahami tentang isu-isu kesetaraan gender, itu juga masih kita pertanyakan jika hari ini kita belum bisa melihat bagaimana peran mereka kemudian di luar. Nah, jadi di Himawati saat ini yang sedang berupaya kami lakukan bersama Himawati dari DPP sampai di komisariat itu adalah yang pertama membangun kesadaran individu. Kesadaran individu ini sangat penting sekali lagi kemudian menjadi kesadaran kolektif bagi teman-teman Himawati dan saya percaya bahwa Himawati yang sedemikian banyak jumlahnya ini yang kalau dibandingkan ya dengan Himawan ini Himawati jumlahnya kalau secara kuantitatif ya jauh lebih besar. Namun sekarang yang sedang berupaya kita bangun adalah bagaimana kualitas dari teman-teman Himawati ini agar nantinya teman-teman Himawati ini bisa mempunyai insight yang lebih luas, wawasan yang lebih luas terkait dengan kesetaraan gender. Namun yang perlu kita garis bawahi juga menurut saya adalah kesetaraan gender yang dipandang dari ideologi yang kita pegang sebagai warga Nahdlatul Diniyah Islamiyah. Karena kita tahu bahwa kesetaraan gender ini, feminisme ini, itu ada banyak sekali pandangan yang membahas tentang ini ya. Jadi kita juga perlu nih menegaskan, kita di Himawati, kami di Himawati begitu, pandangannya seperti apa, dan ini kemudian yang akan disuarakan keluar. Ketika ini sudah mampu dibentuk nantinya, maka orang-orang akan melihat bagaimana cara pandang Himawati terhadap isu-isu gender yang ada itu skalanya lokal, nasional, bahkan internasional seperti itu. Tapi itu semua tentu dari upaya-upaya pendidikan yang saya katakan tadi. Karena yang paling potensial adalah pendidikan. Di saat semua anggota Himawati saat ini merupakan seorang mahasiswa dari berbagai institusi, maka yang paling potensial, yang paling mungkin, yang paling besar pengaruhnya itu adalah melalui pendidikan. Dan saya juga berharap di kesempatan kali ini ya, teman-teman akan terbuka untuk berdiskusi karena sekali lagi gerakan-gerakan kesetaraan gender sebagai bentuk aksi itu ya belum banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok kita, terutama yang di Nahdlatul Diniyah Islamiyah. Walaupun kita melihat misalnya Muslimat NWDI itu sudah banyak sekali melakukan gerakan-gerakan terutama mendukung program-program pemerintah dalam upaya untuk memberikan ruang kepada perempuan-perempuan untuk berkarya. Namun perlu kita pertanyakan hari ini adalah kemudian bagaimana peran kita, misalnya di Himawati bisa bekerja sama dengan banyak organisasi yang lainnya, tapi sekali lagi sebelum itu yang paling penting, yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran individu dalam berorganisasi di Himawati ini. Ini kita saat ini sedang membangun, sedang dalam proses menuju ke sana. Saya yakin bukan proses yang sebentar, bukan proses yang membutuhkan waktu yang pendek seperti itu. Jadi
salah satu peran yang paling utama yang dipegang oleh Himawati hari ini adalah dalam pendidikan. Kalau misalnya kita berbicara ekonomi, kemudian kita berbicara sosial, itu mungkin kecil dan belum bisa belum bisa di tracking lah gitu, gimana kita melihat perannya dalam ekonomi dan sebagainya. Namun meskipun demikian, Himawati secara individu hari ini mereka sudah banyak mengembangkan skill-skill mereka, mereka banyak mengenali potensi-potensi diri mereka dalam berbagai bidang dan itu menjadi sesuatu yang baik, tapi belum dilakukan secara masif. Jadi ke depannya bagaimana berbicara tentang peran Himawati. Kak Dina mungkin kembali keluar ya teman-teman. Padahal materinya lagi seru-serunya. Halo. Coba kita hubungi dulu. Kak Din? Ya, halo Nadira, udah kedengeran? Udah Kak Din. Silakan lanjut Kak Din. Kak Din 5 menit lagi nggih. Ya. Ya, jadi seperti itu. Sekalipun ada bidang-bidang yang lain yang hari ini menjadi bidang ranah perjuangannya Nahdlatul Diniyah Islamiyah, maka Himawati berdiri dalam posisi memperjuangkan pendidikan itu ya. Kalau dilihat dari kondisi Himawati hari ini, dilihat dari masa Himawati saat ini yang memang paling potensial itu adalah pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena hari ini kami di Himawati juga melihat ada beberapa gerakan-gerakan, terutama kalau di Lombok Timur itu ada salah satunya itu sekolah perempuan ya. Mungkin teman-teman di daerahnya juga ada yang menjadi salah satu daerah di mana sekolah perempuan ini didirikan gitu mungkin ya. Jadi sekolah perempuan ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan ruang kepada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk bisa bersuara, baik itu dalam penentuan kebijakan di desa, di dusun, kemudian di daerah masing-masing. Nah, Himawati saat ini sedang mengusung bagaimana untuk berperan aktif dalam memperluas lagi ya, karena mungkin tidak banyak yang kenal, tidak banyak yang tahu apa sih program-program pemerintah Kabupaten Lombok Timur hari ini untuk memberikan ruang kepada perempuan. Maka di sini juga peran Himawati adalah tentunya mensukseskan, membantu menyebarluaskan program-program yang diusung oleh pemerintah, tetapi juga tidak lepas dari memberikan inovasi-inovasi baru, memberikan ide-ide baru yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman yang ada saat ini. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, tidak banyak dan mungkin juga tidak banyak menambah wawasan dari teman-teman, tapi saya berharap mudah-mudahan nanti saya juga mendapat insight dari teman-teman yang ada di sini tentang bagaimana pandangan teman-teman mengenai kesetaraan gender itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman luar biasa sekali ya kedua pemateri kita pada sore hari ini. Ada yang membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kemudian isu-isu kesetaraan gender yang ada di Lombok Timur dan segala macamnya sudah dibahas oleh kedua materi kita. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Atau mungkin teman-teman bisa mengirim di kolom komentar pertanyaan teman-teman. Nanti akan kami bacakan. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada, bisa kirim ke kolom komentar. Nggih. Kemudian nih, ada beberapa pertanyaan. Untuk kedua materi kita, mungkin pemateri pertama ya, Kak Patunisa. Ini ada pertanyaan. Mana Kak? Kak Patunisa, mengapa isu kesetaraan gender ini penting? Kemudian ada beberapa yang mengatakan setara bukan berarti sama dalam hal kesetaraan gender. Nah, gimana maksudnya itu, Kak? Kak Patunisa, pemateri pertama kita, mohon untuk dijawab. Mengapa isu kesetaraan gender ini sangat penting begitu? Dan
Ada yang mengatakan setara bukan berarti sama dalam hal kesetaraan gender. Gimana sih maksudnya itu, Kak? Baik, terima kasih untuk Kak Nadira yang telah membacakan pertanyaannya. Mengapa isu kesetaraan gender ini penting dan setara bukan berarti sama? Gitu ya pertanyaannya. Kenapa sih isu kesetaraan gender ini penting gitu? Karena dengan pada seperti yang saya katakan di awal, isu kesetaraan gender ini muncul dari yang dimana pada dasarnya perempuan dianggap seperti yang Kak Nadira sampaikan tadi itu hanya berperan dalam lingkup sumur, kasur, dan juga apa tadi? Sumur, kasur, dan apa ya Dapur. tadi Kak Nadira? Di dapur. Ya. Dalam 3 ranah itu saja yang kemudian dalam suatu masyarakat atau sekelompok orang di suatu daerah yang menganggap bahwasannya seorang perempuan ya janganlah untuk sekolah tinggi-tinggi, untuk apa seperti itu, kemudian membatasi usia perempuan untuk melakukan pernikahan, yang dimana memang pola pikir cara pandang itu pola pikir cara pandang itu memang terbentuk dari ruang lingkup daerah itu saja, yang kemudian itu akan mendoktrin pola pikir masyarakat tentang perempuan, bahwasannya perempuan itu tidak bisa melakukan suatu hal yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Nah, mengapa kita penting untuk membahas hal ini, yang dimana ketika kita membahas kesetaraan gender ini dapat membuka pola pikir yang seperti itu, pola pikir yang terkungkung akan doktrin dari dari sekelompok orang di suatu daerah tersebut. Contoh saja nih, misalkan ada yang bisa pergi untuk bersekolah ke kota. Nah, di kota itu pun dia nanti bertemu dengan berbagai macam teman yang berasal dari suku yang berbeda, yang berasal dari adat istiadat yang berbeda, yang kemudian nanti dia akan melakukan komunikasi, belajar tentang latar belakang itu sendiri, dan kemudian membuka pikiran, mengambil hal-hal yang baru mengenai pemikiran-pemikiran. Kemudian melalui akademisi itu juga terbuka pikirannya sehingga bisa melakukan hal-hal yang positif, tidak lagi terkungkung dalam pola pikir yang sederhana dan juga sempit seperti itu. Bisa ketika kita keluar kemudian belajar di luar, kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu yang kita tidak dapatkan dalam daerah-daerah tersebut. Jadi mengapa itu penting? Karena banyaknya pola pikir, cara pandang yang terbentuk akan culture atau tradisi di suatu daerah itu. Itu yang akan kita berusaha kemudian keluar dari pola pikir atau mindset yang masih mengungkung bahwasannya wanita itu minim akan inovasi, minim akan aksi, minim akan opini, minim akan kedudukannya sebagai petinggi atau pejabat negara seperti itu. Jadi itu mengapa isu itu penting. Dan tadi ada pertanyaan lagi sambungannya di situ, mengapa setara bukan berarti sama seperti itu. Memang pada dasarnya tidak bisa kita samakan antara laki-laki dan juga perempuan. Ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan karena kodratnya. Begitupun laki-laki. Contohnya saja seperti disebutkan di awal, laki-laki tidak mungkin bisa menstruasi, hamil, menyusui, dan juga mengandung. Nah, itu memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan adapun perempuan yang memiliki kodrat demikian, yaitu dia boleh menjadi seorang aktivis, namun dalam agama kita dia harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Kewajibannya yaitu dapat memimpin dalam rumah tangganya, dalam arti mengurusi rumah tangganya terlebih dahulu. Itu yang pertama dalam agama kita, yang kemudian dia bisa melakukan hal-hal lainnya di luar sana. Jadi bukan berarti di sini saya mengejat bahwasannya
semata-mata perempuan itu hanya ujungnya nanti di rumah, tidak. Namun itulah hal penting yang harus bisa dilakukan oleh perempuan. Dia bisa melakukan kodratnya terlebih dahulu, kemudian bisa melakukan aksi-aksi di luar, kemudian yang dapat dilakukan seperti halnya seorang laki-laki. Di sini juga mengingat bahwasannya seorang perempuan itu memiliki jembatan yang lebih banyak antara otak kiri dan otak kanan. Jadi jembatan yang dimiliki oleh perempuan antara otak kiri dan otak kanannya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan itu memiliki kemampuan multitasking. Nah, dengan kemampuan multitasking ini, perempuan bisa melakukan banyak hal. Entah itu mengontrol suatu pekerjaan di luar sana melalui gadgetnya, yang kemudian bisa sambilan melakukan kodratnya sebagai seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anaknya. Nah, itulah kenapa kemudian perempuan bisa melakukan banyak hal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Pak Tunisa, mungkin satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman kita, dijawab tentang apa solusi dari Himawati Mataram dalam menyelesaikan isu-isu tentang perempuan di Mataram gitu, Kak. Mungkin bisa dijawab 3 menit, Kak, untuk pertanyaan terakhirnya. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali untuk Kak Nadira yang melontarkan menyampaikan pertanyaan lagi. Jadi seorang perantara mengenai isu-isu perempuan di Mataram ini, sebenarnya kita belum bisa berbuat banyak ya, dikarenakan juga PPKM seperti ini. Jadi ini baru wacana saja yang kemudian di Kota Mataram ini kita akan membantu program pemerintah yaitu mengenai stunting dan juga posyandu keluarga, yang dimana posyandu keluarga ini sangat amat penting di segala usia, bukan hanya balita, dan itu sangat minim di kota untuk pengetahuannya, dan dari masyarakat pun sangat minim. Jadi berhubung kondisi pandemi seperti ini, jadi kita belum bisa melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadapi isu-isu tersebut? Ya, kita baru melakukan kajian-kajian beberapa kali. Kemarin juga diisi oleh Ketua Umum DPP Himawati, yaitu Kak Iza. Alhamdulillah, insya Allah ke depannya kita akan terus melakukan kajian-kajian untuk mengetengahkan isu-isu keperempuanan di Kota Mataram ini. Mungkin itu, Kak Nadira. Oke, terima kasih Kak Fatunisa atas jawaban dari semua pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian pertanyaan terakhir untuk pemateri kedua kita, yakni Kak Dina Uswatun Hasanah. Pertanyaan di kolom teman-teman kita di kolom komentar ini satu aja ya. Pertanyaan untuk Kak Fatunisa, tapi untuk Kak Dina aja ya, karena kan sama-sama. Bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk lebih optimal lagi dalam membangun relasi dan lebih bisa berkarya dengan baik? Mohon Kak Dina Uswatun Hasanah untuk dijawab 3 menit. Ya Kak Din. Terima kasih. Silakan Ya, Kak Din. Terima kasih pertanyaannya. Membangun kolaborasi ya, ini salah satu skill yang memang sangat dibutuhkan baik oleh perempuan dan laki-laki di abad 21 ini, yaitu collaboration. Dan terkait hubungannya dengan perempuan, bagaimana kita sebagai perempuan bisa membangun kolaborasi. Sebenarnya kalau bagi saya, dalam perspektif saya ya, perempuan dan laki-laki itu tidak mempunyai kesulitan yang berarti sebenarnya dalam membangun collaborative work. Ini dibuktikan oleh salah satu penelitian yang beberapa waktu lalu saya baca, itu membuktikan bahwa misalnya dalam hal leadership ya, dalam hal leadership 50-50 hitungan ya, presentasi dari pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan dalam kemampuannya untuk membangun relasi itu ternyata 50%. Nah,
Ini penelitian yang membuktikan. Nah, sekarang tapi ternyata tidak terjadi pada semua nyatanya gitu kan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang salah satunya mungkin soal kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri atau self confidence ini sangat penting bagi perempuan apalagi di tengah-tengah lingkungan yang masih bersifat patriarki ya. Kalau lingkungannya seperti itu maka perempuan ini butuh kepercayaan diri yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan-perempuan yang mungkin dikelilingi oleh budaya yang sudah setara, sudah adil seperti itu ya. Jadi yang pertama ini adalah tentang membangun self confidence dan hari ini kita sudah bukan kekurangan akses lagi ya untuk belajar bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas diri, bahkan bingung gitu, sudah masuk tahap bingung ingin belajar yang mana dulu misalnya. Tapi kalau untuk membangun relasi ini yang pertama bagi saya kalau dari saya adalah membangun kepercayaan diri dulu. Karena dalam berkomunikasi dengan orang lain itu kan tidak apalagi komunikasi yang baik ya, komunikasi yang sampai akhirnya nanti bisa membuahkan hasil gitu, membuahkan kerjasama gitu. Itu membutuhkan tidak hanya self confidence, tapi juga membutuhkan tentunya pemahaman teman-teman perempuan terkait dengan isu-isu apa yang akan didalami. Jadi menurut saya teman-teman misalnya yang perempuan ini ingin membangun collaborative work dengan rekan-rekan yang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama yang perlu dibangun self confidence dan kemudian kedalaman pemahaman kita. Jadi jangan sampai sejauh ini yang banyak kita lihat sebagai pemateri itu betul adalah lebih banyak laki-laki gitu. Apalagi dalam hal-hal yang mungkin dikira adalah materi-materi yang agak berat. Perempuan itu di kita ya, di kita masih jarang. Jadi hari ini mungkin itu salah satunya disebabkan karena masih banyak perempuan-perempuan yang belum cukup percaya diri untuk mendalami apa yang menjadi bidang mereka sendiri. Misalnya secara sederhana kalau masih kuliah di jurusannya masing-masing lah seperti itu. Jadi kalau sudah ada self confidence, yang kedua yang dibutuhkan adalah kedalaman pemikiran, analisis teman-teman perempuan terkait dengan bidangnya masing-masing. Mungkin cuma itu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri yang sudah memberikan penjelasan tentang diskusi kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bertanya dan yang memberikan komentar. Kemudian ya Kak, mumpung ada Ibu Ketum DPP Ibu Ketum Himawati DPP Himawati Hima NWDI ini, mungkin boleh kita minta patah kata dari beliau ini. Hima NWDI Kak Kumala Nur Aini ini kan? Yang mana? Bukan? Itu. Yang mana Kak? Yang barusan komen terakhir nih Nadira. Oh, nggih. Gak apa-apa, itu sudah Pak Ketua. Soalnya udah mau maghrib ini. Jadi? Oke, tapi nggak apa-apa juga sih. Nanti lain kali kita undang beliau lagi karena sangat butuh banget sama ilmunya beliau ini, pemateri kita hari ini, kemudian diskusi WDI juga dan lain-lain. Mungkin kita buat Zoom di lain waktu mungkin. Part 2-nya. Yuk, foto bareng. Foto bareng? Yep. Gak doang. Jadi dimohon untuk semua peserta aktifin kameranya ya. Hitung Kak. Yang tadi. Yuk. Semua. Kameranya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Kenapa dia gelap tadi? Ya udah, Udah Kak. udah. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman peserta webinar kita pada sore menjelang malam hari ini. Dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Seharusnya karena ini tema yang sangat menarik, seharusnya kita bisa membahasnya lebih lama, guys. Tapi karena ada beberapa kesalahan teknis, jadi waktu kita terbatas. Nah, untuk teman-teman tetap stay tune ya untuk stay tune di Syekh Zainuddin Institute untuk mendapatkan informasi dan kajian menarik lainnya. Terima kasih. Saya Terima Nadira kasih, Zulani teman-teman di selaku SDI. moderator hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Zainuddin Direktur Institute. apa kabar? Terima kasih kakak-kakak udah gabung. Terima kasih Yunda Dina, Yunda Ica. Terima kasih. Nda Mungkin Ida. nanti kita adain kajian kedua kali ya Kak Badrul ya. Biar besok. Terima kasih Ustadz Badrul Jihad. Siap, Ustaz. Ibu Ketum. Nanti kita undang pelungguh ini. Makin gagah Pak Ketua ini ya. Izin pamit duluan ya, bentar lagi maghrib soalnya. Siap, Kak. Hari terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit duluan ya, Kak Dina. Terima kasih Kak Fatah Nisa, Kak Ica, Kak Dina, Oke. Kak Din. WA ya. Tuh. Semangat Pak Ketua. Punya? Aman deh. Oke, aman. Oh,